Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mudrika, saya dari kelas 3D, NIM 118, Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dari Robert Seboles, di mana ia menjelaskan bahwa sesuatu yang ada di dunia ini pasti berevolusi. Begitu juga mengenai belajar, revolusi berarti berubah dari masa ke masa. Beberapa teori dari Boles ini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai ekspektasi, di mana menurut Boles, belajar melibatkan suatu pengharapan atau ekspektasi. Contohnya seperti ketika seseorang dihadapkan dengan soal ujian, di mana ia sudah sering berlatih mengerjakan soal-soal seperti itu, maka dia akan berekspektasi bahwa ia akan mendapatkan hasil yang maksimal dari ketika mengerjakan soal tersebut. Berarti ia sudah sudah berekspektasi akan hasil yang akan ia dapatkan di akhir nanti. Yang kedua yaitu predisposisi, di mana organisasi memiliki innate. Innate ini merupakan keinginan untuk bertahan hidup, sehingga ia akan melakukan berbagai hal untuk bertahan hidup. Contohnya, ketika seseorang sedang menjelajahi hutan atau mungkin hiking ke gunung. Nah, di saat seperti itu misalnya ia kehabisan bahan pokok pangan yang ia butuhkan, sehingga ia akan melakukan segala hal, misalnya seperti mencari buah-buahan di hutan, mencari hewan-hewan yang bisa dimakan di hutan. Bahkan untuk seorang penjelajah di hutan, ia akan memakan segala hal yang bisa dimakan, walaupun hewan tersebut bisa dibilang haram. Yang ketiga yaitu motivasi membatasi fleksibilitas respon, di mana motivasi dan belajar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan keinginan untuk hidup membatasi perilaku yang ada. Contohnya ketika ada seorang siswa yang menyukai mata pelajaran matematika waktu di SMA. Nah, di sana dia akan terus berlatih mengerjakan soal, mempelajari rumus mengenai soal-soalan matematika tersebut. Nah, di sana dia hanya fokus dan selalu fokus ke matematika, bahkan ketika dia melanjutkan di perguruan tinggi, ia akan mengambil mata kuliah atau jurusan yang menjurus pada yang ia sukai, yaitu matematika. Yang keempat yaitu seleksi kerabat, di mana semakin dikit kemiripan gen kita dengan individu lain, maka semakin kecil kemungkinan kita akan melakukan pengorbanan. Nah, di sini kita akan sedikit berkorban ketika orang tersebut sedikit memiliki gen terhadap kita. Misalnya dia bukan kerabat kita, maka kita akan sedikit memberikan pengorbanan terhadap dia. Contohnya seperti ketika ada sekerabat kita melakukan atau mempunyai selisih paham dengan orang lain, atau misalnya tetangga gitu ya. Tetangga ini kita tidak mempunyai gen atau memiliki keterikatan kerabat dengan tetangga ini. Jadi kita ini lebih mendukung kerabat kita atau misalnya saudara kita lah ya, yang memiliki selisih paham tersebut. Walaupun kita tidak mengetahui siapa yang bersalah atau siapa yang memulai selisih paham tersebut. Yang kelima yaitu altruisme dan perilaku moral.
Pada teori ini berasumsi bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, maka kebaikan tersebut akan kembali atau akan diberikan akan berlaku timbal balik kepada kita, yaitu juga kebaikan. Kita melakukan kebaikan pada orang lain, maka suatu saat nanti kebaikan tersebut akan dibalas kepada kita, walaupun tidak pada saat itu juga. Contohnya seperti ketika ada seorang pengemis yang sedang meminta-minta atau dia meminta sedikit rezeki atau meminta sedekah kepada kita. Ketika kita memberikan secara ikhlas kepada orang pengemis tersebut, maka suatu saat nanti rezeki yang kita berikan kepada pengemis tersebut akan dibalas oleh Allah lebih dari hal tersebut. Terus misalnya contoh lagi, ketika kita membantu ibu-ibu yang sedang kesusahan membawa belanjaan dari pasar misalnya kan. Nah, di sana kita membantu ibu-ibu tersebut membawa barang-barangnya. Nah, bisa saja balasan kebaikan tersebut terjadi pada saat itu juga atau setelahnya. Misalnya ketika kita mengalami sedikit insiden atau kecelakaan, maka akan ada orang baik yang menolong kita juga, seperti itu. Demikianlah penjelasan teori dari Robert Sebolz. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Bu Alivia selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada Ibu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.